Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa dengan Ustadz pada pembelajaran tematik di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Untuk kali ini anak-anak perhatikan Ustadz bahwa di tema kali ini Ustadz akan membahas tentang rasa syukur, di mana kita memiliki banyak keberagaman di Indonesia. Maka kita harus bersyukur. Salah satu cara untuk mempersatukan suatu keberagaman dapat kita lakukan dengan cara bekerja sama dengan berdiskusi. Tahukah kalian apa itu berdiskusi? Ya, diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati setiap perbedaan pendapat. Ya, jadi berdiskusi seperti ini. Nah, misalkan ada teman kalian mau berdiskusi, membicarakan sesuatu, kalian tidak boleh untuk marah-marah ketika berbeda pendapat seperti ini. Ya, kita harus tenang, kita hormati semua pendapat. Ini anak-anak, Ustadz sampaikan manfaat saling menghormati pendapat, yaitu yang pertama, ketika kalian menghormati pendapat orang lain, maka satu, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi inilah anak-anak manfaat dari saling menghormati pendapat. Jadi kita nggak boleh seperti yang kita lihat di TV-TV itu, orang berbeda pendapat, marah-marah. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Kita harus terima, walaupun itu berbeda. Makanya di Indonesia, kita akan disuguhi dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Jadi karena Indonesia itu bermacam-macam anak-anak. Selanjutnya, tahukah kalian apa itu teks lisan? Nah, ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat ditemukan dengan cara menyimak. Jadi kalian simak ketika dibacakan teks lisan, kalian simak. Habis itu kalian akan mengetahui pokok-pokok dari teks yang mana. Ketika disebut gagasan pokok, ini sering dikatakan dengan ada dua teks nanti, teks deduktif dan teks induktif. Deduktif itu teks di mana gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Jadi awal kalimat di satu paragraf. Sedangkan induktif berada di akhir paragraf atau di akhir kalimat. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, tahukah kalian apa itu menyimak? Jadi kan di sini sudah dikatakan apa sih ya menyimak itu? Di mana menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Jadi nanti kalian menyimak. Apa sih? Dengarkan. Jadi ketika ada dibacakan teks, ustadz atau teman membaca, kalian harus disimak, tidak berbicara sendiri atau melamun ya. Ini contoh ustadz bacakan sebuah kalimat. Ini seperti ini. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Anak-anak, ini Ustadz kasih warna hijau karena ini teksnya ada di awal, ini adalah kalimat utama. Jadi kalimat utama berbeda dengan gagasan pokok. Kalau kalimat utama, seluruh dari awal sampai akhir di titik ini semua ditulis, ini disebut kalimat utama. Sedangkan kalimat selanjutnya, sahabat Ustadz bacakan, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian.
ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, ini Ustadz kasih warna hitam. Ini disebut sebagai kalimat penjelas. Jadi gagasan pokok kita tarik dari kalimat utama, tapi nggak semua ditulis. Semua nggak ditulis anak-anak. Jadi hanya dirangkum atau diperpendek dengan seperti ini. Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Jadi ini nanti isinya ini semuanya yang warna hijau itu kalian singkat saja dengan kalimat yang penting saja, ya. Sedangkan kalimat gagasan pendukung ada di kalimat penjelas ini jangan kamu tulis semuanya, tetapi setiap pada satu kalimat di tiap titik-titik ini kalian perpendek. Maka ini wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional ini. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Nah, ini kalian bisa memperpendek. Yang kedua, makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa hingga bentuk penyajian. Tak pendek lagi dengan makanan tradisional memiliki berbagai jenis, rasa, dan penyajian. Tulis saja yang penting. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Perpendek lagi dengan jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Seperti itu anak-anak ya untuk bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki keragaman makanan tradisional? Di sini Ustadz akan tunjukkan makanan. Ini ada nasi yang dibungkus daun hijau, ada ini tempe, tahu, sambal, terus dan juga ada sambal terasi juga ya, ikan goreng ini. Nah, ini disebut nasi timbel dari Jawa Barat. Cirinya bagaimana anak-anak nasi timbel? Nasinya dibungkus daun pisang. Terus di dalamnya beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Jadi beras merah isinya, berbeda dengan nasi di kita. Terus terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nah, ini isinya. Kemudian ada nasi jinggo dari Bali ya. Ada kalian kalau mau beli nasi jinggo itu di depan kantor pos Nganjuk. Ini ada namanya sate lilitnya. Apa itu nasi jinggo? Isinya yaitu nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil. Jadi pulen itu lembut, empuk nasinya. Terus dilengkapi dengan mie. Ini ada mie-nya. Ada mie goreng dan suiran ayam pedas. Jadi ada ayamnya disuir-suir itu kecil-kecil tapi agak pedas. Kemudian anak-anak, ada juga papeda dari Papua, terbuat dari bubur sagu. Ini dari sagu yang direbus, terus memiliki rasanya tawar anak-anak. Terus disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Jadi ada ini ikan tongkolnya, terus nanti ada kuahnya. Enak sekali. Kapan ya kita buat ya? Suatu saat kita akan membuatnya, karena kita pandemi ya kita harus belajar. Selanjutnya anak-anak, ada juga bubur Manado dari Sulawesi Utara dengan ciri-ciri bubur putih yang berisi campuran jagung manis. Ini ada jagung manis, ada labunya, ada kangkung, ada bayam, dan kaldu ayam. Bubur dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang atau ikan cakalang goreng ya. Kalian beli, kadang bila cakalang itu kayak ikan asin gitu lah anak-anak. Kemudian ini anak-anak pada kesempatan kali ini pada pelajaran IPA, tahukah kalian bahwa bunyi dapat dipantulkan? Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras ini seperti kaca, ini kan keras, bisa memantul, ada di dinding karena permukaan dinding keras bisa memantul. Dan ini logam, jadi kalau rumahmu terbuat dari besi atau logam itu bisa memantul. Selain itu anak-anak, bahwa bunyi dapat diresap. Bunyi dapat diresap jika mengenai benda lunak. Jadi ketika ada kamu mau di kamar biar kamu teriak-teriak nggak terdengar, maka dinding kamu harus kamu lapisi dengan bisa karpet, karet, busa, kertas. Ini bisa meredam suaranya, itu diserap.
diserap sehingga tidak akan keluar kemana-mana suaranya. Selanjutnya anak-anak, tahukah kalian bahwa bunyi berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3? Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Apa itu bunyi pantul? Yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Nah, ini bunyi pantulnya nanti. Kedua yaitu gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter saja anak-anak. Contoh kalau kamu ada mau bunyi aslinya gini, kemari, maka akan pantulnya sama kemari, keri. Nah, ma-nya hilang, pantulannya nggak jelas yang tengah-tengah, hanya terdengar dari awal sama akhirnya. Kemari, keri. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi bunyinya hilang di tengah tapi jelas di awal dan di akhir saja. Sedangkan gema anak-anak adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Nah, ini gema ini jaraknya lebih dari 20 meter. Diingat-ingat, gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Ketika kamu bunyinya asli berkata kemari, maka bunyinya menjadi kemari, 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 seperti itu, berulang-ulang seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak, pernahkah kalian mementaskan tari? Kemarin kalian sudah mengirimkan video ke Ustadz. Itu baru latihan menari. Sedangkan ketika kalian ingin mementaskan, kalian harus tahu dulu pementasan itu apa. Pementasan itu adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Salah satu pementasan yang biasa dilakukan adalah pementasan tari. Ingat, ini adalah hal-hal yang sebelum kalian siapkan sebelum mementaskan tari. Yang satu, pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari, itu apa aja disiapkan. Ini hal-hal saat mementaskan tari anak-anak. Yang pertama, gerakan dan teknik menari. Gerakannya bagaimana? Semua gerakan yang ditunjukkan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama, gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian ditampilkan harmoni. Jadi sama, gerakan dengan tariannya sama. Nanti ada tarian seperti lagu rendah, kamu jogetnya nggak karu-karuan, terus gerakannya buanter, keras, jadi lucu nanti ya. Hal yang kedua yaitu ekspresi. Saat menari sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Jadi tarian ini, oh maksudnya menyapu, oh tarian gerakan seperti ini, itu artinya menari, menyanyi. Itu bagaimana ya. Jadi antara lagunya, bunyinya dengan gerakannya tuh sama. Mau menampilkan nelayan ya dengan gerakan melempar jala, nanti gerakannya berbeda ya, lucu juga. Seperti itu anak-anak. Setelah kalian mementaskan tari, pasti kalian yang terakhir akan mendapatkan pujian atau penilaian dari penonton. Seperti itu ya anak-anak. Pembelajaran hari ini semoga bermanfaat, dan Ustadz akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.